Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran IPA. Kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat dan penerapannya, di mana kita punya harapan setelah mempelajari tekanan pada zat dan penerapannya, kita akan mengetahui aplikasi tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan prinsip bencana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mendeskripsikan hukum Pascal, Archimedes, Boyle melalui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang keempat, kita bisa menunjukkan produk-produk teknologi yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk tema kita, Ustazah ingin menampilkan dua gambar sederhana ya. Yang pertama adalah tower air dan yang kedua adalah pompa manual. Mungkin kalian untuk hal ini ya Ustazah rasa sudah sering ya, sudah mengenalnya ya. Kemudian di sini ada cara kerja dari tandon air. Pada tandon air biasanya ada pemberat yang di sini dilakukan atau diberikan sebagai radar tandon air. Kita mengenal di sini ada batas bawah dan batas atas. Pada gambar pertama di sini terlihat air yang kosong, sehingga radar atau pemberat di sini terlihat dia berada di dalam tandon ya. Kemudian ketika diisi air, kita lihat pada gambar yang kedua, maka tandon yang bawah ya akan ikut melayang naik ke atas. Hingga pada gambar yang ketiga tampak pada tandon tersebut air penuh, sehingga saklar on off-nya di sini mulai tertutup sehingga air tidak masuk kembali. Ya, kalau pada gambar 1 dan 2 di sini saklarnya masih terbuka. Dan pada gambar keempat terlihat bahwasannya air mulai digunakan sehingga yang tadinya terisi penuh mulai berkurang. Berikutnya radar pun ikut mengikuti jumlah air yang ada ya, sehingga dia ikut turun ke bawah. Itu prinsip kerja otomatis radar. Kemudian kita lihat nih pompa yang biasa kita mungkin miliki ya. Memang pompa ini sudah tidak populer pada hari ini. Namun kalau kita melihat prinsip kerja dari pompa manual di sini terlihat adanya tekanan air dengan adanya goyangan dari tangkai pompa, maka kemudian air naik dan bisa keluar ya melalui mulut pompa. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian dari tekanan itu sendiri. Jadi tekanan di sini merupakan besarnya gaya yang bekerja pada satu benda tiap satuan luas bidang tekan. Semakin besar gaya tekan yang diberikan, maka akan semakin besar juga tekanan pada benda tersebut. Jika semakin besar luas bidang tekan suatu benda, maka semakin kecil tekanan tersebut. Tekanan akan berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Selanjutnya, saya ingin sampaikan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Di sini ada dua pertanyaan. Pernahkah kamu menyelam di air? Dan kalau kita ingat menyelam di air itu seperti orang berenang. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dadamu terasa mendapat tekanan ketika berada di dalam air? Nah, tekanan yang ada
pada saat kita berada di dalam air adalah tekanan di mana dada kita akan terasa tertekan, dan tekanan itu adanya dari tekanan zat cair. Tekanan ini yang disebut dengan tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, ini bisa dirumuskan oleh P sama dengan Rho kali G dan kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis yang dinotasikan ya dengan P, kemudian dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman dengan satuan M. Dan alat ukur untuk tekanan hidrostatis ini dikenal dengan nama alat Hertz. Berikutnya, bagian tekanan itu bergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis, dan gaya gravitasi yang seperti disampaikan pada rumus sebelumnya. Di sini Ustazah tampilkan ada dua buah wadah ya toren, di mana yang ingin digambarkan adalah tekanan hidrostatis. Tingginya air di sini yang menunjukkan dalamnya dari air atau kedalamannya. Ya, di sini ada air yang kemudian ini menunjukkan adanya tekanan. Ada beberapa contoh terapan tekanan hidrostatis ya, atau tekanan yang ada pada zat air. Yang pertama adalah bentuk bangunan bendungan air selalu lebih besar bagian bawahnya. Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah ya. Di sini lebih besar, dan di sini ibaratnya adalah air pada bendungan. Kemudian contoh yang lain adalah penyelam tradisional biasanya terganggu pendengarannya akibat adanya besarnya tekanan hidrostatis di dasar lautan. Selanjutnya, saya ingin memberikan satu contoh soal terkait dengan tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada di dalam kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Jika diketahui Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik dan gravitasinya 980 cm per detik kuadrat. Ya, kita melihat gambar akuarium yang di mana ada airnya. Lalu bagaimana dengan penyelesaiannya? Kita coba tulis H-nya di sini atau kedalamannya 20 cm, Rho airnya 1 gram per cm kubik, dan gravitasinya 980 cm per detik kuadrat. Yang ditanya adalah tekanannya. Maka untuk menyelesaikannya adalah kita menggunakan rumus P sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Dan kita masukkan angkanya yang ada, dan kita dapatkan 960 din. Selanjutnya, ada beberapa keadaan pada tekanan zat cair, yang yaitu pertama pada bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan adalah jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana itu terletak pada satu bidang datar. Di sini dilihat ada beberapa bejana yang berhubungan. Yang pertama terlihat adanya labu ukur, kemudian di sini terlihat ada wadah V, dan di sini ada pipa sambung. Ya, di sini berlaku hukum bejana berhubungan. Ya, diisi dengan sejumlah zat cair yang sama. Sejumlah zat cair yang sama dalam keadaan setimbang. Nah, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku bila pertama diisi oleh zat cair yang berbeda,
Yang kedua adalah tekanan pada bejana tidak sama. Misalnya karena salah satu bejana ditutup. Kemudian yang ketiga, digoyang-goyang. Yang keempat, salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Dan berdasarkan pengertian tekanan hidrostatis, maka tekanan yang dilakukan zat cair yang sejenis pada kedalaman yang sama adalah sama besar. Dan dengan menerapkan pengertian hidrostatis dan membuat bidang batas antara zat cair yang berbeda jenis diperoleh P1 sama dengan P2. P1 dikali H1 sama dengan P2 dikalikan H2. Selanjutnya, kita ingin mengukur massa jenis zat cair yang berdasarkan prinsip bejana berhubungan, di mana di sini digambarkan ada satu wadah U yang diisi dengan dua zat cair yang berbeda. Yang pertama adalah diisi dengan minyak dan yang kedua diisi dengan zat cair. Di sini tergambar minyak pada warna merah dan zat cair pada warna biru. Maka tekanan pada minyak akan sama dengan tekanan pada zat cair. Maka kita gunakan P1 sama dengan P2. Kemudian Rho1 dikalikan G dikalikan H1 akan sama dengan Rho2 dikalikan G dan dikalikan H2. Jadi akan kita dapatkan dengan coret yang sama, yaitu G, ya, G-nya di sini sama, maka rumusnya akan menjadi P1 dikali H1 sama dengan P2 dikalikan H2. Dengan keterangan di mana Rho1 adalah massa jenis zat cair, minyak, yaitu minyak. Rho2 adalah massa jenis zat cair, 2, yaitu air. Kemudian H1 di sini tinggi permukaan zat cair 1 dan H2 adalah tinggi permukaan zat cair 2. Di sini kita lihat adanya selisihnya, ya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana pengertian hukum Pascal, ya. Hukum Pascal berbunyi, jika tekanan yang diberikan pada satu bagian zat cair pada suatu ruangan tertutup, maka akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Gejala tekanan zat cair tersebut pada awalnya diteliti oleh seorang ahli fisika yang bernama Blaise Pascal yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662 sampai muncul hukum yang disebut dengan hukum Pascal. Pada kehidupan sehari-hari, hukum Pascal sering digunakan untuk barang-barang di bidang otomotif, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, rem tangan hidrolik, alat pres hidrolik, tensimeter atau stigmomanometer. Hukum Pascal. Berikutnya kita akan gambarkan, kayak Ustaz akan perlihatkan, pernahkah kita melihat dongkrak mobil saat digunakan? Mengapa dongkrak mobil tersebut dapat mengangkat mobil yang besar atau berat? Ya, yang pertama di sini kita lihat ada gambar dongkrak, ya, dongkrak sederhana, ya, di mana pada tuasnya di sini kita akan melihat adanya tekanan, ya. Kemudian yang kita tulis dengan F1 dan di sini ada luas penampangnya. Kemudian dia akan berhubungan dan kemudian pada bagian penampang berikut ada luas penampang A2 dan akan keluar tekanan yang kita beri tanda F2, di mana hal ini dirumuskan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya pada torak kecil 1, F2 adalah gaya pada torak besar 2 yang diberi satuan Newton, kemudian A1 adalah luas penampang torak 1 dan A2 adalah luas penampang pada torak 2,
dengan satuan meter. Nah, di sini juga tampak adanya mesin ya pengangkat mobil hidrolik. Kita lihat di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya tekanan adalah gaya dibagi dengan besar luasan penampangnya yang dinotasikan P sama dengan F per A, di mana keuntungan mekanis yang dapat kita hitung dituliskan dengan F2 per F1. Kita lihat di sini ada gaya yang masuk, yaitu di mana gaya ini juga dipengaruhi oleh luas penampang A1, kemudian ada gaya keluar yang kemudian mendorong mobil hingga bisa naik ke atas. Berikutnya, Ustazah berikan lagi satu contoh soal terkait dengan pompa hidrolik. Ya, di sini ada sebuah pompa hidrolik yang memiliki luas penampang tabung kecil yaitu 5 cm kuadrat dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besarnya 15 cm kuadrat? Nah, pada soal ini kita akan mencoba untuk membuat suatu penyelesaian. Kalau boleh digambarkan, gambarannya di sini adalah adanya F1 dengan luas penampang tertentu A1, kemudian F2 sebagai gaya keluarnya dengan luas penampang tertentu. Maka berikutnya yang ditanya adalah F2-nya, berapa besarnya gaya yang keluar. Nah, dengan menggunakan prinsip F1 per A1 sama dengan F2 per A2, kita masukkan 30 Newton per 5 cm kuadrat dibagi sama dengan F2 dibagi dengan 15 cm kuadrat. Yang kemudian dihasilkan pada F2 adalah 450 Newton cm kuadrat per 5 cm kuadrat. Dan kita dapatkan F2-nya sebesar 90 Newton. Selanjutnya ada beberapa alat-alat ya, yang menerapkan hukum Pascal. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Pada dongkrak hidrolik di sini sesungguhnya ya, biasanya ketika kita ingin mengganti ban mobil yang kempes, kita cukup dengan memasang dongkrak hidrolik ini di dekat roda yang akan diganti dan menggerakkan pengungkitnya. Ya, pengungkit ini kemudian mobil itu akan terangkat ya, yang mana prinsip kerjanya adalah saat dongkrak ditekan oleh pengisap kecil menekan cairan yang ada dalam reservoir atau tandonnya ya, yang akan mengangkat. Berikutnya tekanan akan diteruskan sehingga pengisap besar yang dibebani mobil itu dapat terangkat ya. Itu sebenarnya prinsip dari dongkrak hidrolik. Kemudian penerapan hukum Pascal berikutnya adalah pengangkat mobil hidrolik ya. Jadi mesin pengangkat mobil hidrolik di sini juga memiliki cara kerja yang di mana udara bertekanan tinggi yang dimampatkan di atas permukaan minyak. Udara yang mampat ini akan meneruskan tekanan ke bagian bawah ya, akan meneruskan tekanan ke bagian bawah pengisap yang menekan yang akan mengangkat mobil. Dengan cara demikian, mobil yang beratnya mungkin 1 atau 2 ton akan diangkat dengan mudah dengan adanya perangkat mobil hidrolik. Berikutnya adalah kempa hidrolik. Kempa hidrolik di sini fungsinya diantaranya adalah untuk mengepres kertas atau kapas ya, memeras air buah-buahan atau minyak dari biji-bijian dan membuat lubang pada lempeng baja serta lain-lainnya ya. Kempa hidrolik di sini adalah cara kerjanya menghisap besar, terangkat dan menekan kapas dan kertas.
peralatan lain yang menggunakan hukum Pascal seperti elevator hidrolik dan juga rem hidrolik pada kendaraan motor ataupun mobil. Berikutnya akan Ustazah sampaikan atau berikan soal yang akan dikerjakan di asrama. Namun saat ini Ustazah akan skip ya. Kita masuk ke hukum Archimedes, yaitu hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut, atau berat sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi, dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang, atau arah gaya berat ke bawah, arah gaya apung ke atas. Bila digambarkan dalam suatu wadah berisi fluida atau cairan, di sini akan tampak bahwasannya benda yang dimasukkan di sini yang satu akan mengarah ke bawah yang kita beri notasi W, dan satu akan mengarah ke atas yang kita beri notasi B, di mana besarnya gaya apung yang diterima oleh benda besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan ya. Nah, selanjutnya dalam hukum Archimedes di sini kita mengenal adanya mengapung, benda melayang, dan tenggelam. Pada benda mengapung di sini kita akan lihat bahwasannya ini disebabkan karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida, ya, sehingga W sama dengan M kali G, yang kemudian V dikalikan dengan massa jenis benda dikalikan dengan gravitasi, dan didapatkan hasil FA sama dengan V2 dikalikan dengan massa dari fluida dan dikalikan dengan gravitasi. Kemudian melayang di sini adalah massa, di mana massa jenis dari benda sama dengan massa jenis dari fluida. Dan benda disebut tenggelam apabila massa jenis dari benda lebih besar daripada massa jenis dari fluida. Nah, untuk masa-masa ini ya, benda mengapung, tenggelam, dan melayang ini mungkin biasa kita alami untuk tenggelam seperti ketika kita melempar batu pada air, maka batu tersebut akan masuk ke dasar air. Di sini menunjukkan bahwasannya massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Kalau melayang ya, kita bisa melihat dari ikan yang melayang pada air. Di sini menunjukkan massa jenis ikan dengan massa benda sama. Kemudian untuk benda mengapung kita juga bisa mencoba ketika kita memasukkan gabus ke dalam air ya. Kita lanjutkan ya, untuk membahas ketinggian tempat dan tekanan udara, di mana tekanan udara memiliki nilai maksimum di permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil tekanan udara di tempat itu. Tekanan udara pada ketinggian ditentukan dengan rumus P sama dengan P0 dikurangi dengan Rho dikalikan G dikalikan H ya. Dan pemanfaatannya yaitu yang pertama adalah barometer. Barometer adalah penunjukan besar tekanan atmosfer oleh barometer. Dan barometer di sini kita mengenal ada dua macam. Yang pertama adalah barometer raksa, barometer Fanerol, dan kemudian ya untuk manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Ada 3 macam jenis manometer. Yang pertama manometer raksa terbuka, manometer raksa tertutup, dan manometer logam. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang penerapan hukum Archimedes ya. Di sini digambarkan yang pertama adalah
kapal laut ya. Prinsipnya sebenarnya kapal laut itu terbuat dari baja yang berat, yang secara logika maka dia akan tenggelam seharusnya karena baja memiliki berat lebih besar dari air. Namun kapal tersebut akan terapung karena disebabkan oleh rongga yang berisi udara, sehingga massa jenis udara di sini akan lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian untuk galangan kapal. Galangan kapal di sini sesungguhnya digunakan untuk mengangkat kapal ya ke atas permukaan air ya, terutama ketika kapal tersebut akan diperbaiki pada bagian bawahnya. Selanjutnya hidrometer ya. Yang ketiga adalah penerapan hukum Archimedes ada pada hidrometer. Hidrometer di sini adalah alat untuk mengukur massa jenis zat cair, di mana zat cair di sini massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air ya. Di sini terlihat ya bagian-bagian dari hidrometer yang kemudian ditampilkan dengan angka-angka yang merupakan skala ya yang bisa dibaca pada hidrometer. Berikutnya jembatan ponton. Pada jembatan ponton di sini terlihat adanya drum-drum ya kosong yang kemudian diikat ya saling diikat disambung, dan di atas drum tersebut dipasang atau diletakkan papan-papan ya sehingga dia bisa berada di atas melayang di atas air. Untuk penerapan hukum Archimedes. Berikutnya yang kita akan membahas tentang hukum Boyle ya. Hukum Boyle di sini sesungguhnya bila kita suatu hari bermain basket, maka kita akan membutuhkan bola. Dan apa yang akan terjadi bila bola yang akan digunakan itu kempes ya, maka selanjutnya kita akan memompa bola tersebut ya agar bola tersebut kembali berisi udara dan dapat digunakan. Nah, di sini ada hubungannya dengan hukum Boyle ya. Hukum Boyle di sini disebutkan pada suhu tetap tekanan gas di dalam satu ruangan tertutup berbanding terbalik dengan volumenya ya. Dan juga disampaikan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup yaitu tetap atau konstan. Kalau boleh dinotasikan, P kali V sama dengan C, atau P1 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan V2, di mana notasi P1 di sini adalah tekanan gas mula-mula dalam atmosfer atau cm Hg ya. Kemudian P2 adalah tekanan setelah diubah di dalam cm atm dan atmosfer atau cm Hg. Kemudian V1 adalah volume gas mula-mula dalam meter kubik atau sentimeter kubik, dan V2 adalah volume gas setelah diubah dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik, sementara C adalah konstanta atau tetapan. Ada beberapa alat-alat yang menggunakan prinsip dasar kerja hukum Boyle. Di sini ada manometer tertutup dan pompa udara ya. Dan pada pompa udara ada beberapa penerapannya, yaitu pertama pompa tekan udara yang digunakan untuk memasukkan udara ke dalam ban dan tabung gas ya. Kemudian contoh konkretnya adalah ketika memompa sepeda atau memompa angin, pompa angin atau pompa sepeda. Berikutnya pompa isap udara yang digunakan untuk mengeluarkan udara dari dalam penyungkup agar menjadi hampa. Berikutnya yang ketiga adalah pompa air. Pompa air ini ada pompa isap dan ada pompa tekan. Pompa isap adalah untuk menaikkan air atau minyak dari drum atau dalam tanah.
sementara pompa tekan untuk menaikkan air dari dalam tanah atau sumur. Kemudian yang keempat adalah pipet tetes. Pipet tetes di sini digunakan untuk meneteskan larutan yang akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang terakhir adalah alat suntik. Alat suntik adalah alat untuk memasukkan obat ke dalam tubuh. Ya. Jadi alat-alat ini adalah alat-alat yang memiliki prinsip dasar kerja hukum Boyle. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.